Saat membuang sampah, Sumarni tak sengaja melihat tumpukan kemasan makanan di tempat sampah dapur. Terbayang makan malam mewah yang baru saja disiapkan suaminya Usman. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Usman telah berbohong. Ia bergegas ke kamar tidur dan benar saja menemukan kondom bekas di tempat sampah. Sumarni baru saja pergi dalam perjalanan bisnis selama 2 bulan dan baru pulang hari ini. Saat itu, ia yakin Usman telah berselingkuh. Setelah menyelidiki, Sumarni segera mengenali wanita simpanan Usman. Ia mengira wanita itu adalah seorang wanita muda yang cantik dan kaya. Tetapi ternyata hanya seorang pekerja salon di lantai bawah. Alasan Usman mengkhianati pernikahan mereka, yang telah berusia 8 tahun, hanyalah karena wanita itu adalah cinta pertamanya. Sumarni tidak tahu apakah harus menyebutnya romantis atau bodoh. Usman merelakan istri seorang jutawan demi seorang pekerja salon yang berpenghasilan 3.000 sebulan. Setelah memastikan identitasnya, Sumarni segera mulai merencanakan balas dendam. Ia bertemu dengan Roni, seorang pria yang juga telah dikhianati, dan memberinya uang tunai 5 juta. Menghadapi tawaran seperti itu, Roni setuju untuk membantunya tanpa ragu. Keesokan paginya, Sumarni membawa Usman ke salon, dan dengan sengaja berkata, di depan wanita simpanannya, bahwa ia akan pergi selama sebulan lagi minggu depan. Kemudian, ia mengeluarkan kartu berisi 2 juta, dan menyuruh Usman menggunakannya untuk melunasi hipotek saudaranya. Mendengar itu, mata wanita simpanan berbinar, dan hatinya dipenuhi sukacita, tidak menyadari bahwa ia sedang masuk perangkap. Benar saja, begitu Sumarni pergi, wanita simpanan menelepon Usman. Pertama-tama memamerkan hubungan mereka, lalu meminta tas desainer edisi terbatas, berharap Usman akan membelikannya. Usman keliru mengira wanita itu benar-benar mencintainya sebelum menutup telepon. Ia bahkan mengingatkan wanita itu untuk menghapus rekaman panggilan dan menyuruhnya menemuinya di rumah malam itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Sumarni telah memasang aplikasi mata-mata di ponsel Usman. Setiap pesan dan panggilan masuk telah direkam dan dicadangkan. Roni masih tidak mengerti. Jika Sumarni sudah memiliki bukti ini, mengapa membayar Roni untuk membantunya? Sumarni menjelaskan dengan jelas kepada Roni. Bukti yang ia miliki sudah cukup untuk menghancurkan Usman. Namun, ia ingin mereka berdua membayar harganya, karena hanya dengan bukti ini, wanita simpanan masih bisa lolos dan menghujatnya. Dan itu sesuatu yang tak bisa ia terima. Begitu wanita simpanan meminta lebih, Sumarni akan menuduhnya melakukan penyerangan dan penyerangan rumah, menghancurkan hidupnya sepenuhnya. Roni mengemukakan poin penting. Tanpa kerja sama Usman, tuduhan-tuduhan itu tidak akan berlaku. Wanita simpanan bisa saja mengklaim itu perselingkuhan dan lolos. Namun, Sumarni yakin Usman akan bekerja sama. Orang tua Usman sangat materialistis dan selalu meminta uang kepadanya. Jika mereka tahu Usman memiliki wanita simpanan dan membuat Sumarni marah, mereka tidak akan pernah memaafkannya. Usman cukup pintar untuk tahu persis apa yang dipertaruhkan. Sumarni berhasil menempatkan Usman tepat di tempat yang diinginkannya dan melancarkan rencananya. Setelah tiba di bandara, Usman menelepon selingkuhannya, memintanya untuk segera datang. Sesampainya di sana, wanita simpanan mendapati pintu terkunci. Merasa pintar, ia memanjat tembok untuk masuk, tanpa menyadari bahwa ini adalah jebakan Sumarni untuk menjebaknya memasuki rumah